Salam anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dengan Kak Mary dan kakak-kakak yang lain. Hari ini kita berjumpa lagi untuk ibadah online. Dan kakak berharap anak-anak mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Oke, apa kabar kalian hari ini? Yesus di hatiku selalu dahsyat. Yes, yes, yes. Ya anak-anak, kalau kita di dalam firman Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan diberi keberanian. Apapun yang ada, yang akan terjadi di hadapan kita, maka kebenaran itu akan menopang kita atau menjadi bagian kita. Karena itu mari kita mau belajar seperti Daniel dan Stefanus. Walaupun di dalam cobaan yang berat, mereka tetap pegang kuat kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, beranilah seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel yang pegang kuat kebenaran, meski di dalam gua tetap percaya Tuhan. Sekarang Stefanus. Beranilah seperti Stefanus yang pegang kuat kebenaran, meski dilempar batu tetap percaya Tuhan. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Beranilah seperti Daniel yang pegang kuat kebenaran, meski di dalam gua tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Stefanus yang pegang kuat kebenaran, meski dilempar batu tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Ya anak-anak, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, penyertaan Tuhan selama seminggu. Kami boleh jalani, kami lewati bersama Tuhan tanpa kurang suatu apapun. Hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Dan sebelum kami jauh dalam ibadah kami mau mohon Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhir. Biarlah berjalan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada Papa dan Mama di dalam segala hal. Karena itu kita mau sungguh-sungguh belajar, walaupun taat itu susah. Tapi ketika kita mau belajar taat, maka kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau naikkan pujian T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara Papa Mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T
suara Tuhan Yesus, dengar suara Bapa Mama, turuti nasihat mereka berdua. Taat, 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 taat. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mengajak kita untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh, dan sebelum kita berdoa kakak minta tolong Alkitabnya disiapkan dulu ya. Ya, kalau sudah kakak mengajak kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saatnya kami mau diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan mau mengurapi kami yang akan menceritakannya bagi kami, supaya apa yang kami dengar, kami bisa mengerti dan kami melakukannya dalam hidup kami, dan memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mohon buka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Kakak akan membacakannya bagi kita semua, dan anak-anak memperhatikan atau mengikutinya dari Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kakak ulang sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat Keluaran 20 ayat yang ke-12 ini merupakan salah satu ayat yang ada di dalam ke-10 hukum Allah atau ke-10 perintah Tuhan, di mana pada waktu itu firman Tuhan berbicara kepada Nabi Musa. Nah, karena itu sebelum kita mendengarkannya, kakak mau mengawali dengan hubungan Ayu dan papa mamanya sebagai anak yang mau menghormati papa mamanya atau tidak. Jadi Ayu adalah seorang anak satu-satunya yang ada di rumahnya bersama papa mamanya. Suatu hari ibunya berpergian sangat jauh, dan pas kembali dia merasa sangat lelah. Akan tetapi sikap Ayu yang masa bodoh dan hanya bermain game sepanjang hari. Sementara bermain game dengan asik, ibunya memanggil, "Yuk, yuk, yuk." Terus kata Ayu, "Ih, ibu mengganggu aja, orang lagi asik main game, orang lagi senang-senang main game, dipanggil melulu." Terus si Ayu datang menghadap ibunya dan berkata, "Kenapa sih ibu panggil-panggil aku melulu? Mengganggu aja, orang lagi asik-asik juga." Nah, ibunya langsung menjawab, "Yuk, ibu minta tolong ya nak, tolong keluarkan pakaian di dalam koper dan disusun di dalam lemari ya dek," kata ibu memohon. Terus jawab Ayu, "Ih, perintah lagi, aku malas kenapa nggak ibu aja sekalian yang beresin bajunya?" Terus ibunya langsung nyambung,
Ibu lagi capek dek, ibu kan baru pulang. Apa salahnya? Kamu lagi santai, lagi nggak belajar. Ibu minta tolong kamu membantu ibu merapikan baju ibu yang ada di koper ke dalam lemari. Siapa lagi yang harus ibu minta tolong kalau bukan kamu? Kamu kan anak mami. Akhirnya si Ayu masih kekeh untuk berontak dan tidak rela untuk disuruh sama ibunya. Terus kata Ayu, aku soalnya malas, aku nggak mau diperintah-perintah. Terus sudah seperti itu ibunya diam. Terus dia balik lagi untuk main game di kamarnya. Setelah sampai di kamar dan mau main game lagi, datang papanya. Terus papanya langsung berbicara lagi. Yuk, kenapa sih kamu diminta tolong sama mami? Kok galak amat? Kok keras kepala? Kok tidak mau dengar-dengaran dan tidak mau taat sama mama? Ih, malas dengar kata papa lagi. Suami istri, papa dan mama itu sama saja katanya. Terus sahut papanya, kamu tidak boleh melawan sama mama. Papa dan mama itu kan orang tua kamu. Kamu harus belajar menghargai, menghormati mereka. Ih, papa lagi, mau bosan dengar kata-kata papa, kata si Ayu. Terus kata papanya, yuk jaga kata-katamu ya. Jangan sembarang berbicara. Nanti kamu dihukum sama Tuhan loh. Setelah itu bapaknya langsung keluar dari kamar Ayu dengan sedih dan berat hati. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk sama temannya namanya Dewi. Tok tok tok. Yuk. Keluar dong, aku ada di depan, kata Debbie. Terus dia bilang, iya entar, tapi lagi asik main game. Entar ya, aku keluar ya. Terus ini, Ayu langsung keluar. Terus Debbie udah duduk di ruangan tamu mereka. Oh, ada Debbie toh. Debbie udah dari tadi ya. Terus kata Debbie, iya aku udah dari tadi. Bahkan kamu lagi berantem sama papamu, sama mamamu, aku dengar semua loh. Terus kata Ayu, oh gitu ya. Terus si Ayunya langsung duduk menemani si Debbie di ruangan tamu. Terus langsung si Debbie menatap wajah Ayu yang begitu keras kepala dan dengan tenang Debbie mengingatkan Ayu, yuk, kenapa sih kamu selalu nakal banget? Terus melawan terus sama papa dan mama. Aku dari tadi dengar kamu ribut banget sama mama loh, sama papa loh. Padahal mama itu mau minta tolong sama kamu. Terus jawab Ayu, emang kenapa kalau aku melawan sama mereka? Kamu jangan sok-sok rohani ya, sok-sok ngajarin aku ya. Suka-suka aku dong, itu kan papa mama aku, kata Ayu. Terus kata Debbie, yuk, aku kan teman baikmu yuk. Aku tidak mau kamu nanti dihukum sama Tuhan. Tapi aku hanya mengingatkan supaya kamu kalau bisa berubah. Kalau bisa kamu dengar-dengaran kata papa dan mama. Supaya kamu bisa taat kepada perintah Tuhan. Menghormati papa dan mama itu termasuk dalam perintah Tuhan loh yuk, kata Debbie. Terus si Ayu merenung agak lama. Dia perhatikan wajah Debbie. Terus dia memikirkan ajakan Debbie kalau dia sudah tidak menghormati orang tuanya. Terus tidak lama si Debbie bilang, yuk, anak-anak itu mau umur berapapun dia tidak boleh menjadi suatu halangan untuk menghormati orang tua atau tidak. Mau umur berapapun wajib menghormati orang tuanya loh yuk. Terus si Ayu terus merenung dan tidak lama kemudian Ayu menatap wajah Debbie. Terus dia menyesal. Debbie, terima kasih ya Debbie. Kamu sudah menjadi teman yang baik, mengingatkan aku
untuk tidak melawan lagi sama papa dan mama aku. Aku sekarang mau bertobat, aku mau maafin papa dan mama aku. Tetapi aku dimaafin gak ya sama Tuhan Yesus? Terus kata Debbie, Tuhan Yesus pastilah sangat pasti memaafkan kamu deh Ayu, kalau kamu mau bertobat sungguh-sungguh, supaya kamu bisa belajar menghormati papa dan mamamu. Iya, kata Ayu. Aku mau bertobat, dan sebentar aku mau minta maaf sama papa dan mama aku. Akhirnya si Ayu dengan semangat, terus mulai egonya langsung dilumpuhkan sama bujukan si Debbie, dan dia cepat-cepat lari ke kamar mamanya. Terus dia sujud, dia meminta maaf sama mamanya. Mami, aku minta maaf ya. Ayu sudah nakal selama ini, sudah memberontak, sudah tidak taat akan setiap nasihat mama. Terus udah kayak gitu, mamanya menjawab, ya nak, terima kasih Ayu kalau kamu sadar mau menjadi anak mama yang manis supaya diberkati Tuhan. Sudah kayak gitu dia cium tangan mama, terus dia lari lagi ke kamar ke ruang tamu, ke papanya yang sedang membaca koran. Terus dia sujud lagi, memegang tangan ayahnya, terus dia meminta maaf, papi, Ayu minta maaf, aku sudah berdosa selama ini, aku nakal, aku membuat bapak sakit hati, membuat bapak pikiran dan mama, supaya Tuhan memaafkan saya. Akhirnya papanya juga mengusap-ngusap kepala Ayu, terus memberikan pesan, makasih Ayu, kamu jadi anak yang sadar dan mau minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama papa dan mama, dan percayalah kalau kamu mau bertobat sungguh-sungguh, mau menghormati papa dan mama, kamu bakal diberkati Tuhan. Seperti di dalam pesan firman Tuhan di Keluaran 20 ayat yang ke-12, anak-anak baca lagi ya, kakak membacakannya sekali lagi ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kakak ulangi sekali lagi, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita kalau memberontak, kita nakal sama papa mama, kita tidak dengar-dengaran, itu kita sudah melanggar atau melawan perintah Tuhan. Karena itu biarlah melalui kisah hidup atau sikap hidup Ayu, dan akhirnya dibantu sama temannya Debbie, dan akhirnya dia harus meminta maaf dan bertobat kepada Tuhan. Kita juga mau belajar. Semua anak, semua orang pasti memiliki kekurangan. Tetapi kalau kita tahu itu jahat, kalau kita tahu itu berdosa, jangan sampai kita bertahan, kita pegang kuat-kuat itu kesalahan supaya kita dihukum Tuhan. Tapi ingat, ketika kita sadar bahwa itu perbuatan kita salah, ingat, cepat berubah, minta maaf sama papa atau mama atau kakak atau siapapun, dan cepat-cepat minta ampun sama Tuhan supaya hidup kalian diberkati Tuhan. Adik-adik mau kan jadi anak-anak yang diberkati Tuhan? Jadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Dan di situ dikatakan, janji firman Tuhan dikatakan, ketika kita menghormati papa dan mama, firman Tuhan berjanji supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi itu janji firman Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, Tuhan memberikan janji, dan janji Tuhan itu biasanya ya dan amin. Janji Tuhan itu biasanya tidak berbohong, tapi pasti. Jadi jadilah anak-anak yang dengar-dengaran dan mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Inilah pesan firman Tuhan kakak siang pagi hari ini. Semoga
di dalam kekurangan renungan ini Tuhan Yesus atau Roh Kudus yang menyempurnakannya bagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau bersyukur untuk firman Tuhan dan kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk menghormati Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri mengasihi, mengampuni kami. Mungkin selama ini kami nakal, kami berontak, kami keras kepala, kami tidak mau taat akan Papa Mama, berarti kami tidak taat kepadamu. Karena itu ampuni kami, dan biarlah pagi hari ini kami mau bertobat dan meminta ampun kepada Papa dan Mama, supaya hidup kami diberkati Tuhan, dan menjadi anak-anak yang bisa melakukan perintah Tuhan dengan baik, dan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran akan Engkau, dan Allah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, dan saat ini kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing di rumah. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati sehat dan panjang umur, sukses dan berhasil dalam segala usaha mereka, dan apapun masalah mereka, Tuhan sendiri yang akan memberkati, menolong dan menopang mereka dengan cara Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan hidup kami yang masih kecil ini, Tuhan lindungi tumbuh kembang kami, Tuhan lindungi karakter kami, biarlah karakter Allah yang lebih sempurna di hidup kami, supaya kami sanggup untuk melakukan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh menikmati kemurahan Allah dan berhasil bersama Yesus. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, makan minum pakai kami, kebutuhan kami, apapun kami percaya Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini tidak bisa beribadah, tidak bisa mendengarkan firman-Mu karena situasi atau tekanan yang ada. Tuhan juga yang akan menolong, menghibur, memberkati mereka sehingga mereka juga memuliakan Bapa di surga. Kami berdoa untuk kakak-kakak yang sudah mengajar kami online. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, tugas tanggung jawab mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Allah memberkati. Kami juga berdoa untuk Pak Gembala dan keluarga. Tuhan sertai dan Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan sehat dan panjang umur, berkati sehat, sukses dan berhasil di dalam pekerjaan mereka, dan rumah tangga mereka dilindungi, diberkati Tuhan. Anak-anak mereka, biarlah Tuhan memakai dan memberkati mereka berhasil di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dalam situasi pandemi. Tuhan juga sertai, Tuhan pelihara, Tuhan memberkati hidup mereka. Kami mau berdoa untuk bangsa kami mau melepaskan salam atas bangsa kami. Biarlah tangan Tuhan yang melawat bangsa kami, mengasihi, mengampuni bangsa kami. Tuhan sendiri yang akan menghancurkan kekuatan virus ini dari bangsa kami, supaya bangsa kami bersih atau aman kembali dari virus corona, supaya kami kembali beraktivitas dengan aman seperti dulu, dan kami boleh memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu supaya mereka boleh menanggulangi situasi pandemi ini dengan hikmat yang daripada Engkau, dan Allah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.